Cek. Eh, ini antriannya Asri. Jadi Asri ini Asri ini apa ya, dibahas sama salah satu grup lah. Dibahas sama salah satu grup, kemungkinannya lagi di pom-pom. Dan kalau kita lihat, nah ini broker summary-nya. Kalau kita lihat YP-nya pintar sendiri. Dan kalau kita tahu YP-nya itu punya siapa, itu kita tahu kan. YP-nya punya siapa itu kita tahu. Jadi kita lihat aja nih, saham Asri ini ujungnya akan seperti apa. Kalau kita lihat antrian di 132, itu ada dua ganjelan 50.000 lot. Ada dua ganjelan 50.000 lot. Ini dua ganjelan 50.000 lot. Lalu kita pindah di selanjutnya, ada ganjelan juga kurang lebih di menit dan detik yang sama, yang berdekatan. Ini sama diganjel juga. Oh, ini rapih banget, ganjelannya rapih. Selanjutnya di 131 kita lihat, ini broker FZ diganjel juga. Ini dari pagi, kalau ini udah diganjel dari pagi nih. Udah diganjel dari pagi. Ini kalau kita lihat, nah ini juga udah diganjel dari pagi. Jadi sebenarnya gampang untuk lihat apa antriannya itu palsu atau enggak. Kelihatan lah mana antrian yang natural, mana yang enggak netral. Kalau Asri ini saya lihat antriannya kurang natural. Kurang natural. Jadi seharusnya antriannya nggak lama lagi akan dicabut buat Asri ini. Coba kita lihat. Bentar kita besarin ya biar enak lihatnya. Jadi kan enak lihatnya. Oke. Nah, ini lihat. Yang pasti YP-nya udah jualan. YP-nya udah jualan. YP-nya udah jualan. Biasanya kalau YP jualan kita seneng, tapi kalau sahamnya udah dimention sama sama salah satu grup yang besar, nah itu justru bukan indikasi yang bagus kalau YP-nya jualan. Kita lihat aja nih. Kita lihat aja gimana YP-nya. Nah ini yang makan random YPFC dari tadi. Kalau kita lihat yang jualan, selain YP ya ada broker lain, ada MS, ada MG, ada CD, ada YU, ada ZP. Semuanya broker-broker asing campur broker zombie yang jualan. Sementara bayarnya ada PD, DR atau RHB yang depositnya no minimal, lalu ada CC, ada NI, ada KK. Nah, retail semua. Nah, terus tujuan antrian ini buat apa? Antrian besar-besar ini buat apa? Tujuan antrian besar-besar ini ya tujuannya bangun optimisme pasar. Ingat konsep aksi reaksi yang saya pernah bahas di video sebelumnya. Kalau ada aksi, pasti ada reaksi. Nah, kalau aksinya nebelin antrian kayak gini, reaksinya apa yang diharapkan oleh sang pemasang antrian? Reaksinya ya hajar kanan. Ketika ada investor retail yang baru masuk market, atau pagi-pagi waktu buka order book Asri, buka, oh ternyata antriannya tebel-tebel. Antriannya tebel-tebel, oh teorinya demand permintaan lebih besar daripada supply, daripada offer. Artinya harganya akan naik terus. Nah, gitu-gitu kan salah satu hal-hal yang diarahkan ya dibuat untuk retail bereaksi. Jadi seperti ini. Kita lihat aja nih gimana eh, saham Asri nih kelanjutannya. Kita tunggu aja coba. Tunggu. Nanti kita akan cut beberapa bagian jadi supaya nunggunya nggak terlalu lama. Cuma kita lihat aja ini berapa menit. Kita tunggu ini bertahan berapa menit untuk Asri. Sebentar, saya sambil balas-balas chat ya. Saya sambil balas-balas chat.
dihajar kanan terus sama investor yang masuk dan lihat dan bereaksi. Kita lihat aja. Kita lihat aja. ISG-nya gimana ya? Market detail. Oh, ISG-nya turun ya. ISG-nya turun. ISG turun, kita coba lihat aja nih buat ASRI ini buat pelajaran bareng-bareng ya. Nah, sayangnya IPOT ini nggak bisa ditarik sampai bawah order booknya. Jadi cuma berapa nih? Kayak 10 fraksi baru dia bisa lihat. Ada sekuritas yang memang bisa tarik fraksi sangat panjang ke bawah. Nah, jadi ini buat pelajaran juga buat Bapak Ibu. Jadi salah satu analisa tape reading adalah ya ketika ordernya seperti ini 100.000 rapi, sementara lainnya jomplang. Ini ya tadi, ini cuma aksi yang dilakukan bandar untuk mancing reaksi investor retail. Nah, turunin, IP-nya jualan lagi. IP-nya jualan lagi. 135. Kita tunggu. Ini udah mulai dihajar kiri semua, tinggal antrian dicabut. Antrian dicabut bubar itu harusnya. Kita lihat aja. Nah, nanti antrian palsu atau enggak itu kelihatan dari sini. Biasanya antrian palsu itu dicabut atau biasanya dimakan sama mereka sendiri. Jadi kita lihat aja nanti antrian ini kalau misalkan turun antrian ini kira-kira yang makan siapa atau malah dicabut. Kita lihat aja nanti, ini kan rata-rata 150.000, coba kita lihat 134. 34 antrian beli 134. Ya, ini koneksinya nggak terlalu stabil, agak berat soalnya market running. Nah, ini PD-nya hajar kanan semua. Berapa ribu lot nih? Oh, dihajar kanan 136 ya, berarti antriannya masih ada di sini. Aduh, sayangnya lemot sekali. Harusnya kita bisa lihat PD-nya makan berapa di hajar kanan. Dividend schedule. Saya sambil lihat-lihat yang lain ya. Nah, itu dihajar kiri YP. Jadi YP-nya cukup agresif di sini. Nah, kalau Bapak Ibu mau, jadi ada satu ilmu sebenarnya. Ada satu ilmu namanya tape reading. Nah, tape reading itu caranya bagaimana? Ya, caranya adalah melihat kebiasaan. Melihat kebiasaan bandar di satu saham. Jadi caranya nggak gampang, sebenarnya cukup memakan effort. Yaitu Bapak Ibu coba deh. Saya pernah nantang di grup belajar saham. Saya pernah bilang coba deh dalam 1 minggu atau 2 minggu lah at least. Semua setting order booknya dan detailnya, running trade-nya itu di satu saham aja. Terus coba kalau udah gitu kita diskusi. Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan di saham tersebut dari hasil pantauan 2 minggu. Seharusnya akan dapat sesuatu, entah itu pattern, entah itu kebiasaan broker, entah itu kebiasaan bid over, itu pasti ada.
Gitu, coba aja. Nah, ini kita masih tunggu. Masih tunggu. Nih, salah satu ciri lagi antrian apa? Salah satu ciri lagi kalau ininya antrian palsu dan biasanya memang buat pancing retail itu biasanya harganya kemana-mana. Harganya paling naik 2-3 fraksi. Setelah harganya naik 2-3 fraksi, misalkan dihajar kanan, lalu diisi lagi, dihajar kanan, diisi lagi, gitu terus aja. Dihajar kanan, diisi lagi sama antrian baru, hajar kanan, diisi lagi sama antrian baru. Tujuannya apa ya? Tujuannya ya tadi sama, ketika ada retail baru masuk, lihat oh ini antriannya cuma 60.000 lot. Cuma 60.000 lot, sementara bidnya ratusan ribu lot. Wah ini sih kalau saya ngantri kayaknya nggak mungkin dapat, kayaknya mau terbang deh. Akhirnya hajar kanan, hajar kanan. Nanti antrian 136 udah mau habis, biasanya pindah ke bid sebentar, lalu dihajar kiri lagi, lalu ngisi lagi antriannya. Gitu aja terus. Gitu aja terus. Nah, ini kita lihat aja ya. Pawon NV. Nah, kita lihat nih. Coba aja. Bentar ya, saya sambil buka yang lain. Sambil buka yang lain. INDF ICBP lagi rame lagi ya. INDF ICBP lagi rame lagi. Gitu. Nah, nanti pun saya akan ada ini, akan ada apa? Akan ada kelas gratis. Entah kelas gratis, entah saya jadiin video, yaitu mengenai tape reading. Jadi belakangan saya ngamatin beberapa saham, dan ya saya lihat ada beberapa kebiasaan di broker summary saham tersebut yang bisa jadi indikasi broker summary order book saham tersebut yang bisa jadi indikasi. Cuma ini masih saya riset, masih saya screenshot. Nanti coba kalau risetnya udah ada hasilnya, saya share ke Bapak Ibu. Kita lihat. Ini MS-nya masih. Kalau nggak salah Asri ini sebelum-sebelumnya pun jualan. Coba kita lihat. Oh iya, sebelum-sebelumnya pun MS-nya jualan. Nah, 135 dihabisin. Nah, ini lihat nih isinya retail semua. PD, CC, KK, GR, CC, NI, PD, OD. Semuanya isinya retail. Ini mulai diguyur kayaknya. Jadi entah gimana caranya, mungkin ordernya pakai automatic order cepat, tuh antriannya dicabut. Tadi langsung hilang, nah dicabut lagi 50.000. 133. Nah, dicabut semua. Nah, gitu. Antrian biasanya kalau antrian palsu itu dicabutnya barengan, nanti retail-retail yang masih pasang itu dihajar kiri, akhirnya dapat semua barangnya, terus diturunin lagi supaya buat panik retail cut loss. Jadi ya kayak gitu aja. Nah, ini udah mulai dihajar kiri. Kita lihat antriannya. Tadi kan kita lihat antrian 134, antrian yang kokoh-kokoh 50.000 lot. Sekarang sisa antriannya sayangnya internetnya nggak ngangkat. Nanti ini udah dicabut, kita lihat aja nih.
Jadi kemungkinan asumsinya ya di sini udah antrian-antrian kecil. Nah, ini kita lihat. Tuh, antrian-antrian kecil semua. Ini 131. Masih ada antrian 20.000 lot satu. Lainnya misalnya antrian retail semua. Lo ada 6 ada di 4132 misalkan. Nah, ini tinggal antrian retail semua. Nah, ini datanya delay nih, makanya dia nggak muncul. Nah, kita lihat. Nah, udah, nanti harusnya ini turun terus, mungkin kisaran 130, 129 berkutat di area situ. Lihat, nah ini retail semua, lihat trennya PD, YP, KK, CC, EP40 lot. Kalau ada PD, udah diguyur, ya udah tinggal pasrah aja kalau yang masang auto order. Yang masang auto order pasrah. Nah, diguyur lagi CC. Udah, nggak ada lagi nambel-nambelin antrian. Udah aja, ini fokusnya guyur sekarang. Fokus ngeguyur. Nah, transaksinya udah mulai sepi nih. Sepi. CC foreign kita lihat berapa. Nah, diguyur. Data YP pasang. Diguyur, YP pasang. Nah, salah satu ciri lain dari penurunan yang serius penurunan itu biasanya misalkan nih, ini 134, nanti turun 133. Kalau begitu turun fraksinya langsung ditebelin atau tebel sendiri, itu biasanya turunnya turun beneran atau akan berlanjut terus turunnya. Itu salah satu ciri tape reading, salah satu pola dari tape reading. Nah, ini kita tunggu nih, udah 17 menit. Ya, mungkin Bapak Ibu skip aja. Kita mungkin targetnya sampai 20-30 menit, kita coba liatin terus gimana pergerakan harga sahamnya. Nah, ini kalau udah begini, retailnya mana berani hajar kanan kayak tadi. Tadi retailnya berani hajar kanan waktu masih hijau. Retailnya hajar kanan. Sekarang antriannya sebanding, antriannya 1:1. Itu investor retail mikir-mikir hajar kanan. Tapi tadi investor retailnya nggak pakai mikir hajar kanan. Kenapa? Ya tadi karena bidnya besar, apalagi ada yang berteori bahwa kalau bid besar over kecil artinya supply lebih besar daripada demand, artinya naik. Terbrainwash ya, nggak heran kalau polanya seperti ini, perilakunya seperti ini. IDR naik, ya IDR 14.700. Kita coba tunggu mungkin sekitar 2-3 menit lagi. Sisanya ya lihat aja nanti ASRI closing di berapa ya. Saya lihat aja ASRI closing di berapa. Oke, nah itu lihat antriannya retail semua 133. Antriannya retail kecil-kecil. Tadi antrian yang puluhan ribu lot ya udah dicabut semua. Udah see you bye-bye. Nah, nanti kita lihat 133 hilang, langsung ditebelin nggak 133 di over. Nah, langsung ditebelin. Nggak langsung ditebelin. Bisa kalau turunnya sadis mau ARB biasanya langsung ditebelin. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Video nggak singkat sih, lumayan panjang tentang edukasi mengenai bid over palsu, studi kasus saham ASRI yang hari ini dimention oleh salah satu grup yang cukup besar yang cukup punya power buat menggerakkan investor retail seperti itu. Oke, jadi hati-hati aja di saham-saham yang di istilahnya mungkin di pom-pom atau di mention di salah satu forum yang besar. Kenapa ya forum besar?
pasti kepalanya juga banyak banget, mungkin ada kepentingan, mungkin nggak ada juga, tapi yang pasti ketika satu saham udah dimention di grup besar, apalagi sahamnya kurang liquid, nah itu memang sudah jadi signal untuk kita hati-hati sedikit di saham tersebut. Oke, mungkin dari saya segitu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.